Selamat datang di Svalbard, tempat yang bisa disebut rumah oleh siapapun. Kota ini bebas visa meskipun dalam wilayah Norwegia. Kepulauan ini adalah permukiman sepanjang tahun paling utara di dunia. Dan ibu kotanya, Longyearbyen, adalah rumah bagi orang-orang dari 50 negara lebih. Selain hamparan gurun salju putih, pertama-tama yang bisa dilihat wisatawan berupa puncak gunung yang diselimuti salju. Ia jadi landscape utama kota Svalbard yang bisa dipandangi dari jendela pesawat saat hendak mendarat. Bonus lain, jika wisatawan tiba selama paruh tahun yang cerah, matahari dapat dilihat pada tengah malam. Jadi, matahari bersinar selama 24 jam 7 hari. Selama setengah tahun lainnya, kegelapan berkuasa dan aurora atau cahaya utara berpendar dan menari-nari di atas kepala. Svalbard terletak 800 km di utara daratan Norwegia, di tengah Samudra Arktik. Meskipun terpencil, banyak hal unik di Svalbard. Pertama, ibu kotanya adalah permukiman sepanjang tahun paling utara di dunia. Kotanya memiliki universitas, gereja, dan tempat pembuatan bir paling utara di dunia. Dan itu adalah satu-satunya dari sedikit tempat di dunia di mana siapapun dapat hidup. Faktanya, dari hampir 2.400 penduduk yang tinggal di ibu kota Svalbard, hampir sepertiganya adalah imigran yang awalnya berasal dari 50 negara lebih. Itu karena warga negara dari negara manapun boleh tinggal di Svalbard tanpa visa, selama mereka memiliki pekerjaan dan tempat tinggal. Setelah Perang Dunia Pertama, sebuah perjanjian yang menjamin kedaulatan Norwegia atas Svalbard ditandatangani oleh 9 negara. Hari ini, 9 negara itu menjadi 46 negara yang jadi bagian dalam perjanjian. Perjanjian itu menetapkan bahwa wilayah tersebut tidak dapat digunakan untuk tujuan militer, dan Norwegia ditunjuk bertanggung jawab untuk melestarikan lingkungan alam pulau-pulau itu. Namun, fitur yang paling mencolok dari perjanjian ini adalah klausa unik yang menyatakan bahwa tidak boleh ada perbedaan antara perlakuan kepada warga Norwegia dan non-Norwegia. Hanya ada 40 km jalan di pulau-pulau dan tidak ada jalan di antara pemukiman yang berbeda. Jalanan itu hanya dapat diakses dengan perahu pada musim panas atau dengan mobil salju pada musim dingin. Siapapun yang meninggalkan batas kota biasanya membawa senapan. Pasalnya, Svalbard dikelilingi populasi beruang kutub. Lagi pula, sekitar 3.000 beruang kutub di kepulauan ini melebihi jumlah penduduk yang berjumlah 2.926. Meskipun terbuka bagi siapa saja untuk hidup, Svalbard bukanlah tempat yang paling ideal untuk dilahirkan atau bahkan mati. Tidak ada rumah sakit untuk wanita hamil, dan jika seseorang meninggal, pemerintah daerah mengharuskan mayatnya diterbangkan atau dikirim ke daratan Norwegia. Penguburan tidak diizinkan di kepulauan ini sejak tahun 1950 karena permafrost, lapisan tanah yang tebal yang benar-benar beku sepanjang tahun.
tidak hanya mengawetkan tubuh, tetapi kadang-kadang mendorong mayat keluar jika mereka tidak dikubur cukup dalam. Permafrost dan suhu rendah terjadi di Svalbard sepanjang tahun. Rata-rata suhu hanya 7 derajat Celcius, itu pun pada musim panas. Namun suhu yang dingin itu juga terbukti ideal untuk menempatkan Global Seed Vault, sebuah tempat untuk menyimpan hampir 1 juta sampel benih. Global Seed Vault berjarak hanya sekitar 3 km dari jalanan utama Longyearbyen. Ini telah menyimpan lebih dari 980.000 benih dari seluruh dunia sejak tahun 2008. Benih-benih itu sebagai cadangan jika terjadi bencana global yang menyebabkan semua tanaman mati.